Shalom. Sekali lagi shalom. Mana senyumnya? Kasih lihat samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus kita baik. Ya, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Selamat beribadah. Selamat menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita dudukkan kepala kita. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Kalau kami masih ada sampai pagi hari ini, kami masih bisa bangun pagi, dan kami bisa beribadah dan hadir di tempat ini. Sebab kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau minggu lalu Tuhan sudah menolong kami. Tak pernah terlambat, gak pernah berhenti. Tuhan gak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan buat selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan buat tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ucapan syukur ini masuk dari hati kami yang paling dalam untuk Tuhan. Karena pujian penyembahan kami satu-satunya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami hadir pagi hari ini, tujuan kami mau nyenengin hatinya Tuhan. Tujuan kami ingin membuat Tuhan bersuka atas setiap pujian penyembahan kami. Biarlah kami membawa korban syukur, persembahan kami yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, satu persatu tidak ada yang terlewatkan. Karena Tuhan hadir dalam ibadah kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami materaikan ibadah kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara perkuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa
bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Segala pujian kami, nyanyian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yesusku, bersamaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, menara penguatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan di depan Tuhan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Katakan dengan segenap hatimu, nyanyi, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kami umat-Mu Tuhan, berdiri di tahta kudus-Mu, menaikkan pujian kami, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja.
laut bergelora mendengar namamu. Katakan ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Katakan ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kau Raja yang kami agungkan. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan kami umat-Mu Tuhan, menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau satu-satunya Raja yang layak kami puji, kami agungkan Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh. Lebih lagi, angkat hatimu, angkat suaramu, nyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan, ya, amin. Di tempat maha tinggi Kau Raja diagungkan, ya. Datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih tinggi lagi katakan di hadapan Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan
kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Lebih lagi kami menaikkan syukur dan pujian kepada hadapan Tuhan kami yang bersuka cita berkata, salam. Sekali lagi salam. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu, kasih salam samping kiri kananmu, katakan Tuhan kita dahsyat banget. Haleluya. Yuk, mari kita datang di hadapan Tuhan, karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. 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 Mari bersuka di hadapan Tuhan. Sama-sama ya kita katakan ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allahku. Kasih Allah selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Lebih kuat lagi dong suaranya, katakan, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan, yo, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan jemaat saja yuk. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sama-sama katakan, yo, selamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik, amin. Mari naikkan pujian ini lebih lagi di depan Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia yang sudah ciptakan segalanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
sembah sujud di. Sekali lagi katakan, yo. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Kau pujian kami Tuhan, Kau sembah sujud kami. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud Dia, katakan, yo. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari angkat tanganmu, katakan, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi, angkat tanganmu ya. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Sebelum duduk, katakan, Tuhan kita ajaib banget. Sambil kiri kananmu katakan, silakan duduk kembali. Ya, benar Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kau hebat Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Anugerahmu gak pernah berhenti Tuhan. Kami gak tahu apa jadinya hidup kami tanpamu Tuhan. Kami gak tahu apa jadinya hidup kami, keluarga kami, atau orang yang kami sayangi tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk selalu hadir. Terima kasih Yesus untuk selalu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ya, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Sebab kasih setiamu dalam kehidupan kami tidak pernah berubah. Selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Amin Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, megah
menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, sebab kami berharga, sebab hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ya, kasih Tuhan. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selalu. Katakan, Yesus, Engkaulah arti hidup kami. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Kau. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, sebab kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti buat hidupmu. Bahkan Dia merelakan dirinya untuk disalibkan. Dia merelakan dirinya untuk mati bagimu. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan kasih setia Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita tidak diselamatkan. Ya, katakan di hadapan Tuhan, Kaulah arti hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Kau. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus,
Yesus, Kaulah arti hidupku, ya, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, Kaulah arti hidup kami, jadi berarti karenamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dulu kami gak berarti, sekarang kami berarti Tuhan. Sebab yang terbaik Kau menyediakan bagi kami Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih. Sekali lagi katakan, sebab kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segalanya Tuhan, segalanya hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersyukur sama Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menerima setiap pujian kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau disenangkan Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu, berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan, bukan sebagai pendengar saja, tapi biarlah kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Diberkatilah kami, karena kami mau duduk diam di hadapan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Ya, salam semuanya. Saya percaya setiap kita tetap di dalam hadirat Tuhan, amin. Dan kita merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan yang sudah melayani. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki di bulan November dan sebentar lagi bulan Desember. Wah, sebentar lagi Natalan ya. Dan bulan ini kita akan belajar tentang menjadi diri Anda yang seharusnya. Jadi sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang bagaimana mengubah kehidupan kita dengan konsep yaitu formasi rohani. Kita menyadari bahwa tujuan di dalam kehidupan kita, tujuan Allah di dalam kehidupan kita adalah membuat setiap kita menjadi serupa, segambar dengan dirinya. Hal ini kaitannya dengan apa yang menjadi tujuan awal yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Dimana kalau kita telusuri apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia, kita bisa membacanya di dalam kitab Kejadian tentunya. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Nah, ini adalah tujuan awal kita diciptakan, yaitu supaya manusia mengelola apa yang diciptakan Allah. Dan tentu ada sesuatu yang diberikan di dalam kehidupan kita ketika kita harus mengelola apa yang diciptakan Allah. Dan di situ dijelaskan tentang apa yang diberikan Allah. Yaitu apa? Otoritas. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-27 dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia.
Ini adalah satu bukti bahwa sebenarnya ada otoritas yang diberikan Allah ketika Dia menciptakan manusia. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, manusia kehilangan otoritas itu. Dan kalau saya bayangkan ketika manusia memiliki otoritas, berarti dia berkuasa atas segala yang ada, terutama mungkin binatang dan lain sebagainya. Manusia bisa memerintah binatang yang ada di sana pada waktu itu, di Eden pada waktu itu. Tetapi ternyata otoritas itu hilang. Otoritas itu rusak. Apa yang menyebabkan otoritas manusia rusak? Di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-7 di situ dijelaskan. Karena pemberontakan, karena keberdosaan, karena keinginan manusia, karena ketidaktaatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga manusia tidak lagi memiliki otoritas itu. Tidak bisa berkuasa. Kalau sekarang kalau kita mau memerintahkan seumpama anjing, kucing mungkin bisa. Karena terlatih. Tetapi bagaimana ketika kita mungkin ketemu di hutan, ketika kita ke hutan ketemu yang namanya singa. Kalau dulu kita mungkin memiliki otoritas, hei singa duduk, hei singa ketawa. Tetapi kita sekarang tidak bisa seperti itu. Baru mau teriak hei, sudah diterkam. Itu yang terjadi. Sehingga kita tidak memiliki otoritas karena pemberontakan. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ke-7 di situ diterangkan. Kemudian di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 dijelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini ada satu penjelasan oleh Paulus di mana otoritas itu tidak ada lagi. Dan karena perbuatan manusia yang melanggar daripada aturan Allah sehingga dia kehilangan kemuliaan. Dari sini mungkin kita berpikir bahwa apakah rencana Tuhan gagal? Jawabannya adalah tidak. Rencana Allah tidak gagal. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah manusia telah rusak. Oleh pelanggaran yang dia lakukan. Allah tidak gagal menciptakan manusia dengan apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan manusia. Tetapi persoalannya adalah manusia menjadi rusak karena pelanggarannya. Itu yang terjadi. Dan bagaimana Allah mengupayakan supaya manusia kembali, supaya manusia mengikuti jalannya Tuhan lagi. Ini dibutuhkan yang namanya formasi rohani. Apa sih formasi rohani? Bapak Ibu Saudara, konsep ini sudah digembar-gemborkan oleh MDC dari beberapa tahun ini. Di situ dijelaskan formasi rohani atau spiritual formation itu adalah proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Jadi harapan di dalam kehidupan kita secara pribadi dan minggu ini atau bulan ini kita akan belajar tentang hal ini. Formasi rohani, di mana proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus. Sebenarnya bukan hanya dalam sebulan ini, karena proses pembentukan di dalam kehidupan kita sebenarnya adalah seumur hidup kita. Karena kerusakan yang kita miliki, makanya membutuhkan proses yang panjang untuk menyelesaikannya.
Betul nggak Bapak Ibu? Contoh saja kerusakan di dalam kehidupan jiwa kita secara pribadi, batin kita secara pribadi. Menyelesaikan masalah kepahitan aja nggak butuh sebulan 2 bulan atau sehari 2 hari, bahkan bertahun-tahun kepahitan ada di dalam diri kita. Itu. Makanya saya katakan bahwa proses ini terjadi seumur hidup. Apa yang menjadi persoalan kita saat ini? Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Itu adalah proses yang harus dijalani. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana karya Allah dalam memulihkan kehidupan manusia. Bagaimana kerja Allah memulihkan setiap kita. Kita akan belajar dari kitab Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Di situ diterangkan tentang bagaimana kita hidup berserah kepada Allah. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu mendapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Ini adalah harapan Allah di dalam kehidupan kita. Dibutuhkan sikap yang benar, yaitu hidup yang berserah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perikop atau melihat kitab Roma ini, di sini tertera atau kita baca di dalam Alkitab tertera ada 16 pasal. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Ada 16 pasal di mana di situ terdiri ayat yang pertama sampai dengan ke-11 yang isinya adalah bagaimana Allah menyelamatkan manusia dengan anugerahnya. Itu ayat pasal pertama sampai dengan ke-11. Paulus mengutarakan tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia dengan anugerahnya. Kemudian di pasal 12 ayat 12 sampai dengan 16 isinya adalah bagaimana anugerah itu mengubah kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Allah. Jadi ada satu tujuan di dalam kitab Roma, di mana Paulus ingin jemaat Roma diubahkan, bukan hanya secara pribadinya, tapi seutuhnya di dalam kehidupannya. Itu yang menjadi harapan Paulus. Dan kalau kita lihat di ayat yang pertama sampai dengan kedua ini, Paulus menjelaskan bagaimana mengalami karya Allah yang mengubah dan memulihkan mereka atau setiap kita. Dan ini dibutuhkan penyerahan diri. Penyerahan diri kita seutuhnya. Nah, ada 3 poin yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini dari apa yang kita baca di dalam ayat yang pertama dan kedua. Penyerahan diri yang diutarakan oleh Rasul Paulus yang pertama adalah memasrahkan seluruh kehidupan sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi memasrahkan seluruh kehidupan sebagai persembahan kepada Tuhan. Yang perlu kita sadari adalah bahwa kehidupan kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Jadi setiap kita adalah milik Kristus. Bisa bilang kanan kiri, kamu milik Kristus. Amin. Kita seutuhnya milik Kristus.
Di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di situ ada kata tubuh, yaitu supaya kamu mempersembahkan tubuh, yaitu tubuh kita dipersembahkan kepada Allah. Di sini bukan berbicara hanya tubuh secara jasmani saja tentunya. Jadi kita tahu bahwa hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, ketiga hal ini yang diberikan kepada Allah. Jadi bukan hanya tubuh secara jasmani yang dipenuhi dengan kedagingan, tetapi juga jiwa kita diberikan kepada Allah. Roh kita diberikan kepada Allah. Itu yang diharapkan di dalam kehidupan kita. Jadi sepenuhnya diri kita, pribadi kita, itu adalah milik Tuhan. Bukan milik kita secara pribadi. Bukan milik kita lagi. Gitu. Namun persoalannya Bapak Ibu Saudara, manusia memiliki kelemahan. Yaitu ingin memegang kendali atas hidupnya. Betul nggak? Dalam hari-hari yang kita miliki, keseharian kita akan selalu memegang kendali kehidupan kita. Dalam segala hal. Dan kadang-kala kita berpikir, alah masalah seperti ini ngapain diserahin Tuhan? Ini masalah sepele, saya pun bisa. Gitu. Betul nggak? Itu hal-hal yang kecil mungkin di dalam keseharian kita. Tapi kadangkala atau acap kali kita berpikir bahwa itu adalah iman yang ekstrim. Kalau kita seumpama menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mau mandi, berserah kepada Tuhan. Ya kan? Mau makan, berserah kepada Tuhan. Mau jalan, berserah kepada Tuhan. Mau kemana-mana melakukan apapun, berserah kepada Tuhan. Tetapi kadangkala kita abai. Kita mengontrol diri kita secara pribadi. Itu menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Siapapun kita pasti melakukan itu. Berusaha mengontrol diri kita secara pribadi. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, di tengah kelemahan-kelemahan yang kita miliki, kita akan sering kali jatuh di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Betul nggak? Karena mengandalkan diri kita sendiri. Dan inilah yang terjadi terhadap Adam dan Hawa. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 3, bagaimana upayanya, apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka menginginkan sesuatu. Dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Apa yang dia inginkan? Sebuah roti. Sebuah buah. Dan kadang-kala orang berpikir, oh ini kesalahan daripada ular atau iblis. Padahal pilihan ada di tangan manusia. Pilihan ada di tangan Hawa. Dan dia memilih di situ. Yaitu memakan buah itu. Dan karena kesalahan itu, manusia mengalami kerusakan. Itu yang terjadi. Citra Allah
dan rencana Allah menjadi rusak. Karena perbuatan yang sepele. Itu. Oleh karena itu, agar mengalami pemulihan daripada Tuhan, maka manusia seharusnya berbalik dan mulai memiliki sikap untuk mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ini adalah satu tindakan yang penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat diproses dengan baik. Memasrahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Sehingga kita dapat dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang Allah inginkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, wujud dari penyerahan diri kepada Tuhan adalah memasrahkan akal budi untuk dibaharui oleh Tuhan. Akal budi yang dimaksud ini bukan hanya tentang logika, karena manusia ini suka dengan logikanya. Tetapi di sini juga berbicara tentang pola pikir kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, diri kita sudah terbentuk dari lahir. Dalam arti pola pikir kita sudah terbentuk dari bagaimana keluarga kita membentuk dan lingkungan kita membentuk. Dan saat ini kita ada. Nah, tetapi saudara, yang menjadi masalah adalah bagaimana dan siapa yang membentuk kita. Itu yang menjadi masalah. Makanya dikatakan di situ di ayat yang ke-12, ayat yang kedua dituliskan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Jadi di sini Paulus menegaskan kepada kita bahwa setiap kita harus menjaga diri kita agar tidak menjadi serupa dengan Allah. Serupa dengan dunia, Serupa dengan dunia ini. Tuhan menghendaki setiap kita agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu harapan daripada Tuhan. Harapan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Sehingga setiap kita harus menyerahkan akal budi yang kita miliki. Kita perlu dibaharui di dalam pola pikir kita pribadi lepas pribadi. Dan tentunya kehidupan rohani kita akan semakin berbeda. Saya katakan tadi bahwa setiap kita dibentuk dari keluarga kita. Bagaimana keluarga kita, itulah jadinya kita. Kadang-kala kan seperti itu. Kita dibentuk dengan tradisi keluarga kita. Dan itu masih muncul di dalam kehidupan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Saya dibesarkan dalam kehidupan tradisi Hindu. Di mana setiap hari harus hidup di dalam penyembahan atau mempersembahkan sesuatu. Bahkan di sisi lain, saya juga dibesarkan dari seorang ibu yang adalah seorang dukun. Ibu saya dukun Bapak Ibu Saudara, dan masih berjalan sampai saat ini. Tapi Bapak Ibu jangan ke sana. Jangan ke sana. Karena dukun yang paling luar biasa adalah Tuhan Yesus. Amin. Itu. Saya dibesarkan dari seorang ibu yang merupakan dukun. Dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Itu. Bahkan saya masih ingat sampai sekarang. Bagaimana cara-cara untuk mengobati, cara-cara untuk mengusir setan dalam
konteks yang tidak benar. Kalau sekarang kan kita enak, betul nggak? Hanya dalam nama Yesus, betul nggak? Selesai semua. Udah ada yang pernah melakukan itu? Dalam nama Yesus, setan, pergi gitu. Ada yang pernah melakukan atau punya pengalaman? Mengusir setan di rumah kita, mengusir setan di pinggir jalan. Gitu. Kuasa Tuhan lebih luar biasa. Kalau dulu saya enggak seperti itu. Saya mencari orang yang lebih kuat, dalam arti setan yang lebih kuat untuk menguasai setan yang lemah. Jadi saya cari setan yang lebih kuat daripada itu siapa. Untuk apa? Untuk ngacurin itu. Nah itu kerjaan dukun kayak gitu. Cari yang terkuat untuk ngancurin yang lemah. Tetapi kita tidak. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Hanya dengan nama Tuhan Yesus, setan seperti apapun akan hilang. Akan menjauh. Itu. Makanya saya tidak melanjutkan ilmu perdukunan yang diajarkan oleh ibu saya. Dan saya lebih mengikuti ajaran Tuhan. Pola pikir, kebiasaan yang kita miliki, itu kita perlu serahkan kepada Tuhan. Kita pasrahkan kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita ajari tadinya akan diubahkan dan diperbaharui. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya tentang hal itu, tetapi bagaimana cara kita berpikir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bertindak di dalam kehidupan sehari-hari. Itu seharusnya kita pasrahkan kepada Tuhan. Sehingga diubahkan secara utuh. Itu yang Allah inginkan di dalam setiap kita. Dibentuk. Makanya di sini di dalam Roma 12 ayat yang kedua, ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, apakah kita selama ini dibentuk oleh dunia ini? Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Roma 2 ini? Atau kita memasrahkan diri kita, menata kehidupan ulang diri kita, menata ulang bagaimana hari-hari yang kita miliki secara benar berdasarkan apa yang Allah inginkan. Jadi harapannya adalah setiap kita menata kembali kehidupan kita. Menata ulang, meriset dari nol. Kalau kita mengikut Kristus. Jadi pola pikir, ajaran-ajaran yang mungkin diajarkan orang tua yang melenceng dari firman Tuhan. Atau diajarkan oleh nenek moyang yang melenceng daripada firman Tuhan. Itu ditata ulang dan diperbarui. Dan itu seharusnya sebagai orang Kristen seperti itu. Seharusnya orang Kristen seperti itu. Seperti apa yang kita telah pelajari di bulan kemarin. Bahwa setiap kita harus menata ulang kehidupan kita dengan kasih. Setiap kita harus menata ulang kehidupan kita dengan kasih. Yaitu kasih daripada Kristus. Oleh karena itu, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, setiap kita harus memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang benar. Apa yang dikatakan Filipi? Setiap kita harus memfokuskan diri kepada hal-hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, kebajikan, serta patut dipuji. Itu adalah keinginan Allah. Jadi kasih yang ada di dalam diri kita akan mengubahkan diri kita. Untuk apa? Untuk melakukan hal yang benar, untuk melakukan hal yang mulia, untuk melakukan hal yang adil dan suci. Itu yang diinginkan Allah. Dan
Itulah firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci yang harus kita teladani. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa firman itu adalah satu teladan yang harus kita jalani di dalam hari-hari kita. Supaya kita dapat diubahkan. Ya, karena ada kan ayat hafalnya. Firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam itu yang Allah inginkan. Firman Tuhan menjadi kunci supaya setiap kita diubahkan. Firman Tuhan mengubah diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang diperbaharui. Kemudian sehingga pola pikir kita akan dipenuhi dengan pola pikirnya Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, wujud dari penyerahan diri kepada Tuhan adalah memasrahkan kehendak agar selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi penyerahan ini tidak terlepas dari keyakinan bahwa kalau kehendak Tuhan itu berbeda dengan keinginan kita. Jadi kehendak Tuhan itu berbeda dengan keinginan kita. Karena kehendak Tuhan itu adalah selalu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Benar nggak? Keinginan kita banyak. Manusia itu banyak memiliki keinginan. Dan keinginannya aneh-aneh. Ya kan? Jadi sekarang aja ketika saya berkhotbah, pikiran Bapak Ibu keinginannya aneh-aneh. Ya kan? Ada yang keinginannya habis ini, saya mau makan mie lah hari ini. Ada yang keinginannya habis khotbah ini saya mau jalan-jalan lah. Bisa saja, betul nggak? Dan kalau saya bisa melihat keinginan Bapak Ibu Saudara, tentu berlembar-lembar di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Makanya keinginan manusia itu banyak sekali. Dan tidak semuanya memberikan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Betul nggak? Tidak selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Makanya untuk memasrahkan diri kita, menyerahkan diri kita atau kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan, itu susah sekali. Kita masrahin diri kita kepada Tuhan, itu susah sekali. Karena keinginan-keinginan yang kita miliki. Dan kadangkala keinginan kita bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Itu. Ya kan? Banyak perintah Tuhan yang dia ucapkan di dalam firman Tuhan. Tetapi kita tidak melakukannya. Tetapi kita mengabaikannya. Contoh kecil ajalah, jagalah bait Allah. Betul nggak? Supaya setiap kita menjaga bait Allah. Bait Allah itu siapa? Diri kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Makan sembarangan, ya kan? Merokok, ya kan? Itu contoh kecil yang harus kita lakukan. Berkaitan dengan bait Allah yang kita miliki. Lalu bagaimana dengan pola-pola pikir kita? Atau keinginan-keinginan yang kita miliki? Kecenderungan manusia adalah ingin selalu memegang kendali atas dirinya sendiri. Kalau orang bilang adalah semau gue. Gitu. Dan sampai pada titik tertentu ketika kita terpentok baru menyadari. Oh iya ya, Tuhan tolong aku,
Tolong aku Tuhan. Dengan doa yang tersendu-sendu. Oh Tuhan, tolong aku. Itu yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kehendak kita tidak selaras dengan kehendaknya Tuhan. Yang membuat setiap kita dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan yang dilakukan oleh kesalahan kita sendiri. Gitu. Pola pikir kita sebenarnya berujung pada satu hal yang atau banyak hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Karena akan menimbulkan kecemasan, frustasi, dan kurangnya kedamaian. Jadi ketika kita berpikir, kita melakukan sesuatu dan itu salah, selalu salah, itu akan mengakibatkan diri kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, yaitu frustasi, cemas, dan tidak damai hidupnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kehidupan kita saat ini? Apa yang belum kita pasrahkan di dalam diri kita? Apa yang belum kita pasrahkan di dalam kehidupan kita? Allah inginkan satu ketaatan yang harus kita kerjakan. Ketaatan adalah satu kunci utama buat setiap kita mengikuti alurnya daripada Tuhan. Tanpa ketaatan, maka setiap kita pasti akan hidup melenceng daripada jalurnya Tuhan. Makanya taat itu adalah satu hal yang penting supaya Tuhan membimbing hari-hari yang kita miliki. Menuntun kehidupan kita supaya seutuhnya segambar dan serupa dengan Allah. Itu keinginan Allah, itu harapan daripada Allah. Makanya di ayat yang kedua di situ dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Bapak Ibu Saudara, kata membedakan mana kehendak Allah ini bukan sekedar mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, namun ada sikap menaati kehendak Allah. Jadi ini berbicara tentang apakah kita memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin membaca firman Tuhan, kita mungkin hafal dengan firman Tuhan. Tetapi persoalannya apakah kita taat akan firman Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam firman itu. Ini yang menjadi persoalannya kan ini. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita memahami firman Tuhan, bahkan kita apal ngelotok di luar kepala kita tentang firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukan firman itu. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Tetapi acap kali kita tidak mengasihi manusia yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi orang-orang yang kita pilih-pilih. Padahal Tuhan berkata semua orang kita harus kasih. Betul nggak? Ini satu baru satu. Belum yang lainnya. Bagaimana firman itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Menaati kehendak Tuhan adalah kunci penting buat setiap kita. Dengan demikian Tuhan akan membentuk kehidupan kita dengan luar biasa. Karena ketaatan. Dan sebagai penutup, satu tindakan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden telah merusak rencana Allah yang indah dalam kehidupan manusia. Tindakan yang manusia lakukan karena ingin melepaskan diri daripada Tuhan. Karena keangkuhan
yang dimiliki. Untuk itu setiap kita harus memproses diri kita, membangun diri kita. Kuncinya adalah mengikuti proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Karena kita tidak akan mampu. Dengan penyerahan seluruh hidupmu sehingga selaras dengan tujuannya. Dan penyerahan dengan wujud memasrahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Memasrahkan akal budi kita untuk dibentuk, dibaharui oleh Tuhan. Memasrahkan kehendak kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Itulah ibadah kita yang sejati. Untuk itu mari kita ambil komitmen, bukan hanya sepanjang bulan ini, tetapi di waktu-waktu selanjutnya kita mengikuti formasi rohani yang Allah inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami menyadari akan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Ketidaktaatan yang kami kerjakan di dalam hari-hari yang kita miliki. Tetapi kami memiliki Allah yang luar biasa, di mana Engkau tetap akan menggenapi apa yang menjadi janji-janji-Mu. Engkau Allah yang tidak berhenti begitu saja ketika manusia gagal menjadi serupa dan segambar seperti Engkau. Allah tetap berusaha dan sampai titik ini Allah menyatakan itu kepada setiap kita semua. Dengan pengorbanan yang dilakukan melalui Yesus Kristus. Itu adalah satu bentuk nyata bagaimana Dia tetap memperhatikan kita. Itu adalah bentuk nyata bagaimana Dia tetap menginginkan manusia punya relasi yang baik dengannya. Karena kasih-Nya begitu luar biasa terhadap hidup kita. Dia mengorbankan anaknya. Memberikan nyawa yang tunggal itu untuk menebus setiap kita. Yang seharusnya tidak layak. Yang seharusnya tidak tertolong. Tetapi itunya Dia nyatakan dengan pengorbanan, dengan darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur memiliki Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengingat kembali akan pengorbanan yang Engkau lakukan. Pengorbanan yang Engkau nyatakan di dalam setiap kami. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Bersyukur ya Tuhan. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Layakkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menerima perjamuan kudus ini. Menerima anggur sebagai darah-Mu dan sebagai tubuh-Mu. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Engkau kuduskan roti dan anggur ini. Juga setiap kami yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa.
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat yang sudah mendapatkan roti dan perjamuan, kita silakan untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita sejenak merenungkan kasih Allah di dalam kehidupan kita pribadi selepas pribadi. Bagaimana karyanya itu sungguh nyata di dalam kehidupan. Inilah tubuh Kristus. Tubuh yang menyelamatkan setiap kita. Tubuh yang hancur karena dosa-dosa yang kita perbuat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah itu telah tercurah bagi setiap kita. Darah yang membebaskan setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang memulihkan, menyembuhkan setiap kita. Dari segala kutuk-kutuk yang kita perbuat maupun nenek moyang kita perbuat. Darah itu telah melunaskan segalanya di dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa Allah karena kasih-Nya memberikan ini kepada setiap kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau sangat baik dalam setiap kami. Karya-Mu sungguh luar biasa. Pengorbananmu Tuhan. Kau nyatakan melalui kayu salib yang menebus setiap kami dari pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Buat karya penebusan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan.
bersyukur Tuhan atas apa yang Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami. Dan nyata Tuhan, bagaimana Engkau menyelamatkan kami. Bersyukur atas itu semua Tuhan. Dan kami pagi hari ini boleh menikmati karya-Mu itu. Pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kami. Kami boleh nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarkan ini menjadi kesaksian buat setiap kami. Kesaksian hidup bagaimana Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih. Dan karya-Mu ini kami boleh saksikan juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahwa nama-Mu, Engkau Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan di minggu pertama di bulan November 2025. Demikian pengumumannya. Ya, persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening KPBM DC Metro. Rekening sudah ada dan sudah tertera. Berikut adalah laporan keuangan dari rekap keuangan di bulan Oktober. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya. Saldo per 31 Oktober 2025. Ini adalah laporan untuk persepuluhan dari tanggal 26 Oktober sampai 1 November. Laporan keuangan untuk persembahan dari tanggal 26 dan 1 sampai 1 November juga. Ya, ibadah Happy Heart 6 November 2025 di Geriak MDC. Mari Bapak Ibu semua datang. Ya, demikian pengumuman untuk minggu ini. Kami tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian. Serahkanlah kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang selalu berjanji memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Serahkanlah. Tak pernah Dia berjanji, tak pernah Dia janji selalu ada panas. Tak pernah Dia janji selalu ada hujan. Tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melandamu, katakan serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Wow, wow. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi katakan, tidak pernah Dia janji selalu ada panas. Tak pernah Dia janji selalu ada panas. Tak pernah Dia janji selalu ada hujan. Ini iman kita mau katakan di depan Tuhan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Amin. Bila topan datang melandamu, mari serahkanlah. Serahkanlah,
serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi, katakan sekali lagi, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Wow, wow, oh, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka. Katakan, dia akan ganti segala dukamu. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan sekali lagi. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh memuji, menyembah-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua itu boleh menjadi dupa yang harum yang menyukakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh di-recharge ulang Tuhan lewat firman-Mu. Ajar kami menyadari Tuhan sebagaimana seharusnya kami hidup. Sebagaimana seharusnya Tuhan kami mendefinisi ulang kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan proses demi proses, hal-hal yang mungkin kami alami dalam kehidupan kami, ajar kami melihatnya bahwa itu adalah bagian proses di mana kami sedang dibentuk, dijadikan Tuhan semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus Kau yang terus berbicara bagi setiap kami. Kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami mau memasrahkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan di tangan-Mu kami akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang memuliakan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah pimpin dari awal ibadah hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah semuanya Tuhan, karya-Mu itu sempurna dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Kami berdoa, minta hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu semakin diperluaskan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa memberkati setiap kami Tuhan. Sepanjang perjalanan kehidupan kami, usaha kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Dimana apapun yang kami buat Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tolong kami untuk kami mengalami keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan Tuhan, keberuntungan demi keberuntungan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju Tuhan. Berhikmat-Mu Tuhan bagi Presiden, Wakil Presiden, para Menteri beserta jajarannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan buat Kota Metro. Kami percaya Tuhan keberadaan kami di kota ini. Biarlah kami boleh membawa satu kemajuan buat kota ini. Kami mau berdoa buat kota ini. Kami mau cintai kota ini. Kami mau jaga kota ini Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan ada damai-Mu, ada sejahtera-Mu, ada pertolongan-Mu buat kota ini Tuhan. Minta hikmat-Mu juga Tuhan buat wali kota, wakil wali kota, beserta jajarannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan-keputusan yang benar yang memajukan kota ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik, dana-dana yang ada boleh tersalurkan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat semuanya. Kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan ada pelindungan-Mu, ada penyertaan-Mu Tuhan. Kasih kekasih Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Yesus berkati, selamat hari